Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Penuh Kuasa. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang doa, saya teringat sebuah peristiwa pada akhir tahun 2010. Sewaktu ada seorang teman datang pada saya. Kemudian saya meminta supaya dia membuat daftar impian hidupnya untuk tahun 2011. Salah satu daftar impian teman saya tersebut adalah kembali ke dunia kerja. Dia ingin bekerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang mencukupi kebutuhan kedua anaknya yang kala itu masih balita dan mendapat libur di akhir pekan. Kemudian suami istri itu saya minta untuk setiap hari mereka berdoa bersama pada pagi hari sebelum mereka beraktivitas. Berdoa untuk apa yang menjadi impian mereka. Setelah sekian waktu, kemudian memasuki tahun 2011. Hanya beberapa hari selewat tahun baru di tahun 2011, saya mendapat kabar dari teman saya itu bahwa Tuhan memberi jawaban persis seperti yang mereka rindukan. Ini tentunya suatu kesaksian yang indah dan penuh sukacita tentang doa yang dijawab. Doa yang dijawab sesuai dengan apa yang dirindukan. Namun, bagaimana dengan doa yang tidak dijawab? Doa yang tidak kunjung datang jawabannya. Apakah Anda terbeban ketika datang kepada Tuhan karena berdoa menjadi kewajiban rutin yang tidak jelas kapan doa ini akan dijawab? Seberapa besarkah kekuatan dalam kita berdoa? Doa seperti apa yang terkabul? Dan hal-hal apa saja yang bisa kita doakan, kita mintakan dalam hadirat Tuhan? Saudaraku, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap doa itu hanya sebagai legalitas, bahwa kita sudah datang kepada Tuhan. Doa itu seolah-olah hanya menjadi rutinitas sebelum kita beraktivitas, sebelum kita makan, sebelum kita tidur. Ia menjadi sebuah rutinitas sehari-hari yang kita lakukan tanpa menyadari betapa pentingnya dan betapa besarnya kuasa doa dalam hidup kita ini. Namun Alkitab menunjukkan bagaimana doa itu sanggup mengubah hal-hal yang tampaknya mustahil. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku, Yakobus menutup suratnya dengan sebuah renungan tentang kuasa doa. Ia menggunakan contoh Elia, seorang nabi besar yang dikenal karena imannya yang luar biasa. Yakobus mengingatkan kita bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan dia menunjukkan bahwa doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Artinya, kita di zaman sekarang ini, jika kita memiliki hidup yang benar dan berkenan dalam hadirat Tuhan, maka doa-doa yang kita naikkan itu doa yang penuh kuasa yang besar. Doa Elia ini memiliki dampak yang luar biasa. Doanya itu menyebabkan kekeringan selama 3,5 tahun. Dan dengan doanya pula, ia mengakhiri kekeringan itu dengan datangnya hujan sesuai dengan doanya. Hal ini menunjukkan bahwa doa orang benar itu dapat mendatangkan perubahan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya bagi manusia mustahil sekalipun. Tetapi doa orang benar itu besar kuasanya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama Tuhan berkenan, maka apa yang didoakan itu pasti akan terjadi. Elia tidak hanya berdoa sekali, saudaraku, tetapi dia terus-menerus berdoa sampai doanya itu dijawab oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa iman dan ketekunan itu adalah kunci dalam berdoa. Kita harus terus berdoa, bahkan ketika tampaknya apa yang kita doakan itu tidak tahu kapan ada jawaban, kapan kejelasannya bahwa Tuhan akan menjawab doanya kita. Teruslah engkau bertekun dalam berdoa, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, supaya doa kita itu merupakan doa yang penuh kuasa, karena dipanjatkan oleh orang yang hidup dalam kebenaran. Saudaraku, Yakobus mendorong kita untuk memiliki iman dan ketekunan dalam berdoa. Dia mengingatkan kita bahwa doa yang benar itu memiliki kuasa yang besar, dan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat banyak bukti bagaimana berdoa itu memberi kemenangan. Sejak bangsa Israel berhadapan dengan lawan-lawan mereka, hingga masa ketika para rasul dan para murid-murid pertama mengalami pergumulan dan penderitaan dalam pemberitaan Injil. Mengapa dikatakan bahwa doa yang sungguh-sungguh itu memiliki kuasa yang sangat besar? Karena Tuhan mendengarkan setiap doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, ayat ini mengandung beberapa poin penting untuk direnungkan. Yang pertama, kuasa doa orang benar. Doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Hal ini bukan berarti bahwa doa orang lain yang tidak memiliki kuasa. Tetapi doa orang benar itu memiliki potensi yang lebih besar untuk dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena orang benar itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang benar itu pasti hidupnya intim dengan Tuhan. Mereka hidup dalam ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan. Doa orang benar itu didasari oleh iman dan juga keyakinan yang besar. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan maunya mereka yang berdoa, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan.
Orang benar itu berdoa dengan penuh ketulusan, berdoa dengan kerendahan hati. Mereka tidak menuntut Tuhan, tetapi mereka memohon dengan hati yang hancur, dengan hati yang menyesal. Yang kedua, pentingnya keyakinan. Ayat ini menekankan pentingnya keyakinan dalam kita berdoa. Doa yang diucapkan dengan ragu-ragu atau tanpa keyakinan tidak akan memiliki kuasa yang sama, saudaraku. Ketika kita berdoa, maka kita harus percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang poin ketiga, pentingnya pengakuan dosa. Sebelum kita berdoa, kita harus terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dosa dapat menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dapat menghambat doa kita. Ketika kita berdoa dengan tulus, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan, Tuhan akan membersihkan kita dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, pentingnya saling mendoakan. Ayat ini juga mendorong kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mendoakan orang lain, kita menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka. Kita juga dapat saling menguatkan dan mendorong dalam iman dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Saudaraku, doa orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Ketika kita berdoa dengan iman dan dengan keyakinan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup dalam ketaatan, saudaraku, dan hiduplah dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan saling mendoakan kita dengan sesama kita dengan penuh kasih, dengan kepedulian. Saudaraku yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang tidak menyadari kuasa yang kita miliki saat kita berdoa. Kalau kita memahami kuasa tersebut, tentu kita tidak akan berdoa dengan sembarangan. Tentu kita akan berdoa lebih sering dan kita lebih tekun berdoa karena kita tahu bahwa doa kita penuh kuasa. Kita akan mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan kesenangan kita hanya untuk berdoa, datang dalam hadirat Tuhan, berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, berbicara mengungkapkan apa isi hati kita dengan jujur. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Saudaraku, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menjawabnya. Ini mengingatkan kita bahwa doa itu adalah sarana komunikasi yang penting dengan Tuhan. Dan Tuhan itu setia mendengarkan dan menjawab doa umatnya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Tuhan itu seringkali menggunakan malaikat untuk menyampaikan pesan dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gabriel yang sebelumnya muncul kepada Daniel dalam penglihatan, hadir secara nyata untuk memberikan jawaban doa Daniel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menggunakan berbagai macam cara untuk menolong dan untuk memberkati umatnya. Tahukah Anda bahwa ketika Anda berdoa, Anda itu memasuki kerajaan Tuhan dan berada di frekuensi yang berbeda dengan frekuensi dunia. Ketika kita berdoa, kita memasuki frekuensi kerajaan surga. Anda sedang berkomunikasi dengan sosok yang paling berkuasa di seluruh jagat raya ini. Anda berhadapan muka dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Ketika Anda berdoa,
Tuhan dan seluruh kerajaan surga itu merespon doa Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci doa yang dikabulkan adalah berdoa meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan sebuah doa itu tidak bergantung kepada siapa yang memanjatkannya atau seberapa indah kata-katanya. Bukan itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, bukan berarti jika seorang rasul atau seorang nabi atau seorang pendeta berdoa, doanya itu lebih berkuasa daripada orang biasa yang berdoa. Tidak, saudaraku. Kekuatan doa yang sebenarnya itu tidak terletak pada orangnya, tetapi pada kuasa Tuhan itu sendiri, saudaraku. Tidak peduli siapa yang berdoa, seberapa keras doanya itu diucapkan, dan apapun tujuannya. Selama doa itu sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan dengan cara Tuhan, dengan kuasanya Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudaraku, ayat ini memberikan jaminan yang indah tentang kuasa doa, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan berarti kita hanya meminta hal-hal yang menurut kita rohani atau hal-hal yang baik. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah doa yang selaras dengan karakter Tuhan dan juga selaras dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika kita berdoa, kita harus datang dengan hati yang terbuka dan mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dengarkan suara Tuhan yang berbisik melalui hati nuranimu. Kita harus bersedia untuk menyerahkan keinginan kita sendiri dan mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita dapat yakin bahwa Tuhan itu akan mendengarkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, Tuhan itu akan menjawab doa kita sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan menjawab doa kita, maka iman kita kepada Tuhan akan semakin dikuatkan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, saudaraku. Ya, saudaraku, doa adalah salah satu alat yang paling kuat yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menyelaraskan diri kita dengan rencana Tuhan yang sempurna itu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas jaminan yang Engkau berikan melalui firman yang kami dengar melalui renungan hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan Bapa yang penuh perhatian, yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu siap untuk menjawab doa-doa kami, asalkan doa-doa itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami mohon tolong kami untuk dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat membedakan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami.
Tuhan, tolonglah kami untuk tidak hanya memikirkan keinginan kami sendiri, tetapi juga mencari kehendak-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami juga mohon tolong kami untuk memiliki iman yang teguh saat kami berdoa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami, bahkan ketika kami tidak mengerti cara Engkau menjawab doa kami. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk datang kepadamu dalam berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu itu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.